Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sahabat, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian rutin kita pada hari ini. Tadi saya sudah bacakan singkat surah yang pasti para sahabat semua sangat hafal dan sangat sering membacakan surat yang baru saja saya bacakan tadi. Surat di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi diberi nama dengan surat Al-Ikhlas. Hari ini kita akan mengkaji tafsir suratul Ikhlas. Kita ambil dari kitab tafsir Qurtubi. Luar biasa sekali surah Al-Ikhlas ini, sehingga perlu para sahabat semua mengetahui sebahagian dari keutamaan dari surat Al-Ikhlas tersebut. Dengan harapan setelah memahami keutamaan surat Al-Ikhlas ini, insyaallah akan menjadi amalan kita, akan menjadi amalan keseharian kita, karena surat Al-Ikhlas ini sudah sangat sering kita dengar, dan para sahabat semua saya yakin akan sangat hafal dengan surat ini. Qauluhu ta'ala, berfirman Allah SWT, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asbabun nuzul, turunnya surat Al-Ikhlas ini di dalam tafsir Qurtubi ini dijelaskan ada sebahagian orang kafir datang pada Rasulullah SAW dan meminta penjelasan kepada Rasulullah, ya Muhammad, jelaskan kepada kami apa sesungguhnya Tuhan atau Allah yang menjadi sembahanmu. Setelah mendengar pertanyaan itu, maka turun malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang disembah oleh Rasulullah SAW dan umat muslim, kaum muslimin. Ya Muhammad, qul, katakanlah, huwallahu ahad, bahwasanya Allah ilah yang menjadi Tuhan kami dalam ajaran Islam itu adalah Allah yang ahad, Allah yang esa.
Kemudian dilanjutkan dengan Allahus Samad. Allah yang semua makhluk tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah yang tidak ada satupun yang serupa dengannya. Sahabat, di dalam tafsir Qurtubi ini dijelaskan utamaan yang luar biasa apabila kita mengamalkan, mendawamkan untuk senantiasa membaca suratul Ikhlas ini. Dalam hadis pertama ini dijelaskan, aqbiltu ma'an Nabi SAW fasami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Ada seorang sahabat bersama Rasulullah SAW dan Rasulullah sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Rasulullah mendengar seorang laki-laki membaca suratul Ikhlas, yakni qul huwallahu ahad sampai akhir. Mendengar laki-laki itu membaca suratul Ikhlas ini, faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, wajabat, kata Rasulullah, maka laki-laki yang membaca suratul Ikhlas tersebut wajabat, diwajibkan baginya. Qultu, maka laki-laki yang bersama Rasulullah itu bertanya, wama wajabat, wahai Rasulullah, apa yang diwajibkan terhadap laki-laki yang membaca suratul Ikhlas itu? Qala, maka menjawab Rasulullah SAW, al-jannah, bagi laki-laki yang membaca suratul Ikhlas tersebut adalah balasannya al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis kedua, man qara'a kulla yaumin, barang siapa yang membaca kulla yaumin, setiap hari, mi'ata marrah, 100 kali, qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, muhiyya anhu dzunuba 50 sanah, maka Allah menghapuskan baginya dosanya selama 50 sanah, 50 tahun. Illa ayyakuna alaihi dinan, kecuali yang punya hutang, maka tidak bisa diampuni karena terhalang oleh hutangnya. Qala, bersabda Rasulullah, man arada ayyanama, barang siapa yang ingin tidur, ala firashihi, di atas tempat tidurnya, fanama ala yaminihi, maka dia membaringkan badannya ke arah kanan, summa qara'a, kemudian dia membaca qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas, mi'ata marrah, 100 kali. Fa idza kana yaumul qiyamah, maka pada hari kiamat nanti, yaqulur rabb, Allah SWT berkata kepadanya, ya abdi, wahai hamba yang senantiasa membaca suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, udkhul ala yaminikal jannah, maka masuklah ke dalam surganya Allah melalui pintu yang sebelah kanan. Subhanallah. Ini penghormatan Allah kepada orang yang
rajin membaca suratul Ikhlas maka akan masuk surga dari bahagian kanan pintu surganya Allah SWT. Man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca surah qul huwallahu, suratul Ikhlas qul huwallahu ahad 50 marrah, 50 kali, ghufirat lahu dzunuba 50 sanah, maka diampunkan dosanya selama 50 sanah, selama 50 tahun. Inna Nabi Allah, sesungguhnya Nabi Allah qala, bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca suratul Ikhlas 10 marrat, sebanyak 10 kali, bunya lahu qasra fil jannah, maka Allah nanti akan membangunkannya istana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para sahabat, setelah kita menyampaikan hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan membaca suratul Ikhlas ini, maka para sahabat akan mulai saat ini, setelah mendengar kajian kita ini, akan senantiasa mendawamkan, akan senantiasa tidak melewatkan, karena akan merasa rugi. Begitu besar pahala ganjaran yang Allah akan berikan kepada kita ketika kita mendawamkan, ketika kita menjadikan suratul Ikhlas ini sebagai amalan keseharian kita. Maka diantaranya Allah akan membangunkan Al-Qasra. Al-Qasra itu adalah sebuah istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan kajian kita berkaitan dengan suratul Ikhlas ini ada manfaatnya. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.